Nah, kalau kita bicara soal keunggulan nih Ustadz antara Haji Plus dan Haji Furoda tadi gitu, apakah keunggulan yang bisa didapatkan oleh jemaah yang mengambil paket haji itu, dan Hmm. lalu apa kekurangannya Ustadz? Selain dari Eh, tadi Ustadz bilang bahwa Haji Furoda ada pokoknya bintang-bintang lah gitu. iya, Nah, yang pertama kalau Haji Plus itu biasanya berangkat itu di akhir-akhir setelah regulernya itu mm-mm, sudah pada berangkat, baru Haji Plus mm-mm, ataupun Haji Furoda ya. mm-mm, Kemudian para jamaah Haji Plus dan Haji Furoda itu tempat mereka bermalam mm-mm, di apakah di Mina, ya, kemudian di Musdalifah, kemudian tempat wukuf di Arafah, ya, itu memang ya lebih dibandingkan haji reguler. betul. Kemudian fasilitas-fasilitas mungkin bis yang tersedia, bahkan kalau haji Furoda itu ada yang menawarkan sampai pakai kereta cepat. Mm, Nah, ini tentu kan plus yang mereka tawarkan kepada jamaah haji, sehingga jamaah haji itu dibuatnya nyaman gitu. ya, Sebenarnya ada satu lagi, memakai visa namanya visa ekspatriat, visa amal iqomah. ya, Jadi misalkan ada perusahaan asing di sana di Saudi yang dia mengajukan tasrih, izin untuk melaksanakan haji bagi karyawannya. Nah, itu sekarang banyak juga beredar di Indonesia gitu, dan harganya juga tidak jauh beda dengan harga haji Furoda. mhm. Dan kemarin kita pun sudah sempat ditawari gitu, cuma tadi kayaknya belum pas gitu ya, karena Kenapa Ustadz? yang pertama itu Mhm, ketika orang ingin beribadah kan harusnya dimudahkan gitu ya, ya. Kalau sampai jual mahal-mahal gitu kayak nggak enak gitu. jadi ada beban ya Ya kayak Ustadz ya. beban gitu. Kalau berbicara soal butuh waktu berapa hari Ustadz kalau untuk Haji Furoda ini? Kalau tadi kan Haji Plus 28 hari. Mm. Kalau Haji Furoda berapa? Ya sekitar 25. Kemudian kan mereka juga berangkatnya itu eh, harus standby di Jakarta ya. Jadi kalau kita mau ikut Haji Furoda itu pertama kita harus deposit 7.000 US. Nah, 7.000 US ini kalau kita terkadang si travel itu menawarkan, kalau Bapak khawatir apabila tidak berangkat ini tidak kembali ataupun dipotong, Ya, maka dinotariatkan, dinotaris gitu, ya, ada perjanjiannya. ya. Kemudian nanti pelunasannya itu setelah ada stamp visa. Mhm, mhm. Jadi stamp visa barulah di situ mulai diurus. Nah, Ya, di situ juga si travel ya harus last minute dalam mencari tiket pesawat ya, ya, gitu. ya. Karena kan nggak bisa kalau misal kita awal-awal booking tiba-tiba tiket nggak keluar, Mhm, visa nggak keluar. mhm. Nah, ini masalah. Ya, ya, ya. Orang nggak bisa berangkat, tiketnya hangus. Mhm, Otomatis siapa yang bayar ini gitu. Tentunya ini biasanya terbebani oleh jamaah. Nah, ini nggak boleh. Jadi mereka pun pada travel itu mengupayakan dapat dulu visanya, stamp visa, baru mereka istilahnya kalang kabut lah dalam mendapatkan tiket pesawat, kemudian hotel juga kan gitu. mhm, mhm. Nah, kalau fasilitas-fasilitas lainnya tentunya kalau yang harganya harga biasa ya tentu mungkin jauh, mungkin dia tinggal di Sisa yang ke Mekah itu harus naik bis mungkin karena 5 kilo nggak mungkin jalan kaki. Tetapi kalau yang paket VIP itu ya mereka nginepnya ya di Tower Zamzam atau di Swiss Makam atau dekat-dekat situlah, tinggal jalan kaki saja. Wow. Terkadang kalau yang memang paket super VIP itu mereka hanya tinggal buka horden, hordennya Udah dibuka, langsung bisa nampak. dia nampak, dia ikut. Waduh, itu yang harga setara mobil baru tadi Ustadz ya? Enggak, itu lebih. Oh, lebih lagi. Oh, itu lebih. Itu Waduh, mungkin ya kalau 500 harga sampai mobil baru sekitar 500 sampai 600 lah itu. Masya Allah, Seperti 500 itu. sampai 600 juta ya Ustadz. Iya. Nah, kita berbicara soal rangkaian pelaksanaan ibadah Ustadz. Apakah perbedaan antara Haji Plus dan juga Haji Furoda ini? Lalu apakah ada pembatasan kuota nih Ustadz antara Haji Plus dan juga Haji Furoda seperti itu? Kalau Haji Plus dan Haji Furoda itu pelaksananya hampir sama, berbeda sama haji reguler. Karena haji reguler itu terkhusus pas saat pelaksanaan haji di tanggal 8 di hari Tarwiyah.
Kalau jamaah haji reguler itu semuanya diangkut menuju Arafah, mereka bermalam di sana. Baik. Sementara sunnahnya yang dikerjakan oleh Nabi SAW tanggal 8 itu bermalam di Mina. Baik. Jadi haji furoda, haji plus ataupun haji visa ekspatriat itu rata-rata mereka dibawa ke Mina. Kalau jamaah Indonesia harus ke Arafah. Kenapa? Jumlahnya itu kan 200.000 lebih ya. Kalau seandainya tidak terangkat, misalkan ke Mina kemudian ke Arafah terlambat, hasilnya nggak bisa wukuf. Kalau nggak bisa wukuf bisa jadi hajinya batal. Ya. Nah, maka pemerintah Indonesia mengupayakan karena hukum untuk bermalam di Mina pada tanggal 8 itu adalah sunnah, maka pemerintah Indonesia meninggalkan itu. Ya. Jadi karena mengambil yang sisi mudarat yang lebih besar, menghindari mudarat lebih besar daripada manfaat yang lebih yang hanya sunnah gitu. Maka dibawalah ke Arafah, di sana ditempatkan, sehingga terkadang juga baru sampai di Arafah itu jamaah haji itu bisa saja sampai jam 10 pagi di Arafah itu, padahal mulai wukuf itu udah jam 12 pada tergelincirnya matahari. Nah, kalau haji furoda dan haji plus mereka ya karena tidak banyak, terbatas kan. Jadi mudah, bis pun sudah standby, kemudian di tenda-tenda mereka sudah disiapkan dengan segala fasilitasnya. Maka untuk mengangkat mereka dari Mekah ke Mina kemudian dibawa ke Arafah itu mudah. Sehingga ya kelebihannya seperti itu. Haji furoda dan haji plus bisa menjalankan manasik haji itu sesuai dengan yang dikerjakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Baik, Masya Allah. Seperti itu. Baik, Ustaz, terima kasih. Nah, Tribuners.